Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ayunda Puspitasari dari Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 20210070002. Dalam kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ahmad Syauqi Hidayatullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari beliau dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam mengenai Project Based Learning. Di sini saya akan memaparkan satu materi terkait dengan revitalisasi peran masjid dalam meningkatkan kualitas masyarakat di bidang religiusitas, sosial, ekonomi, dan intelektual. Sebelum melakukan pemaparan materi, saya ingin mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat video ini dengan baik dan tepat waktu. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama mengenai pengertian masjid. Apa sih itu masjid? Masjid sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu sajadah, yang artinya adalah tempat bersujud atau tempat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, masjid juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang untuk melakukan sholat berjamaah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Jin ayat 18, yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Selanjutnya adalah pemaparan terkait pengertian revitalisasi. Apa sih itu revitalisasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi sendiri memiliki arti sebuah proses, cara, perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Masjid sendiri tidak hanya difungsikan sebagai tempat peribadatan saja, namun dapat digunakan sebagai sarana penyebaran edukasi, sosialisasi, untuk mengajak umat agar senantiasa menjaga kelestarian sekitar melalui dakwah, baik dilakukan secara lisan, tertulis, ataupun melalui tindakan nyata. Fungsi masjid sendiri pada dasarnya adalah sebagai tempat untuk beribadah, melakukan sholat berjamaah, dan tempat untuk berkumpul. Maka dari kegiatan ini dapat mencerminkan kebersamaan, solidaritas, dan silaturahmi antar sesama umat. Menjaga dan memakmurkan masjid sebagai tempat sujud dan masjid itu sendiri merupakan sebuah amal kebajikan. Sesungguhnya, yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Perwujudan dalam memakmurkan masjid dapat kita lihat dalam kegiatan berikut ini. Yang pertama adalah di bidang idarah atau kegiatan administrasi. Caranya dengan melakukan atau mengadakan musyawarah dan menentukan program kerja. Yang kedua, yaitu dalam bidang imarah atau kegiatan memakmurkan. Caranya dengan mendirikan sholat berjamaah, TPA, dan majelis taklim. Dan yang ketiga adalah di bidang riayah atau kegiatan sarana dan prasarana, yaitu dengan cara menyediakan
tanah wakaf yang sudah bersertifikat, air yang bersih, taman, serta petugas kebersihan. Selanjutnya adalah pemaparan materi terkait bagaimana peran masjid dalam meningkatkan kualitas masyarakat, khususnya dalam hal religiositas. Bagaimana itu? Nah, di sini masjid difungsikan sebagai tempat untuk beribadah, tempat untuk sholat berjamaah, baik sholat Jumat ataupun sholat 5 waktu. Khutbah Jumat menjadi momen penting untuk menyampaikan pesan, pengarahan, serta peringatan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah di bidang sosial. Bagaimana itu? Di sini, masjid difungsikan sebagai tempat pertemuan. Di sini, masyarakat berkumpul, bertemu, berinteraksi, menjalin silaturahmi, serta mempererat tali persaudaraan tanpa memandang perbedaan, baik dari segi umur, etnis, suku, jabatan, maupun pendidikan. Selain itu, masjid juga bisa difungsikan sebagai tempat atau sebagai pusat kegiatan ekonomi ataupun kegiatan keagamaan. Selanjutnya adalah dalam hal ekonomi. Bagaimana itu? Di sini, masjid dapat difungsikan sebagai pusat perekonomian. Contohnya, dengan dibentuknya BMT atau Baitul Mal wa Tanwil yang berfungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, fungsi masjid tidak hanya itu, tapi juga bisa dijadikan sebagai tempat pertemuan untuk diadakannya kegiatan pengembangan keterampilan dan beberapa aktivitas masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah dalam hal intelektual. Bagaimana itu? Di sini, masjid difungsikan sebagai sarana pengembangan wawasan keislaman melalui penyelenggaraan pengajian dan pendidikan serta keterampilan yang diselenggarakan secara teratur dan rutin. Pengembangan masjid sebagai pusat-pusat kegiatan spiritual dan ekonomi umat untuk membentuk manusia seutuhnya yang berakhlak al-karimah atau yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai kesopanan dan tata krama. Berikut adalah contoh penerapan atau contoh nyata peran masjid dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Yang pertama adalah Masjid Al-Aqsa Batu di Kecamatan Tabago. Di sini, Masjid Al-Aqsa Batu ini digunakan sebagai tempat beribadah karena mayoritas di sana adalah mu'alaf. Namun, di sini yang perlu menjadi perhatian adalah bangunan masjid sendiri tidak terlalu begitu mewah, bahkan mungkin dinilai kurang baik. Namun, antusias masyarakat di sana untuk melakukan sholat berjamaah sangatlah luar biasa dan patut untuk dicontoh. Selanjutnya adalah contoh penerapan di bidang sosial. Di sini, kita contohkan kembali adalah Masjid Al-Aqsa di Desa Batu, Kecamatan Tabago. Di sini, masyarakatnya begitu antusias ketika terdapat perayaan hari besar seperti perayaan Idul Fitri, Idul Adha. Di sana masyarakat berbondong-bondong, bahkan antusias untuk melaksanakan pertemuan di sana. Itu sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.